Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Berlian Nursianti Mahardika MPD, selaku Ibu dosen pengampu mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis Manajemen, dan kawan-kawan yang berbahagia. Pertama, mari panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu, diberikan keselamatan dan kesehatan sehingga bisa berkumpul di dalam forum belajar ini. Saya Esa sebagai moderator akan membimbing jalannya acara pada siang hari ini, di mana pada acara siang ini dibahas mengenai perlindungan kepada konsumen. Ada juga anggota kelompok saya yakni Tati Toharoh, Febri Nur Hidayat, dan saya sendiri Muhammad Esa Ardiansyah. Langsung saja ke sesi acara pertama yakni pembukaan. Kita bersama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi selanjutnya yakni materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Tati Toharoh. Kepadanya saya persilahkan. Pengertian perlindungan. Perlindungan adalah perbuatan atau hal yang melindungi. Dalam konteks hukum, perlindungan dapat diartikan sebagai segala upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang. Perlindungan hukum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan restitusi, memberikan kompensasi, memberikan pelayanan medis, dan memberikan bantuan hukum. Dan konsumen. Konsumen adalah orang atau kelompok yang membeli dan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Secara harfiah, konsumen berarti orang yang memerlukan, membelanjakan, atau menggunakan dalam artian pemakai atau pembutuh. Konsumen dapat dikelompokkan menjadi konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain untuk diperdagangkan. Asas-asas perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan 5 asas, yaitu menurut pasal 2 UU PK adalah bentuk asas manfaat. Dimaksud untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan. Ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun. Keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Ini dimaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Dan yang terakhir, asas kepastian hukum. Ini dimaksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Hak dan kewajiban konsumen. Sebagai pemakai barang jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 4, hak-hak konsumen disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang jasa. Yang kedua, hak untuk memilih dan mendapatkan barang jasa sesuai nilai sukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat keluhan atas barang jasa yang digunakan. Lanjutan dari hak dan kewajiban konsumen. Nah, yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan
kompensasi ganti rugi atau penggantian jika barang jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mestinya. Gugatan konsumerisme dan gugatan konsumen secara kolektif. Secara umum, konsumerisme adalah tatanan ekonomi dan sosiologi yang mendorong masyarakat agar membeli barang, jasa, dan dalam jumlah yang lebih banyak. Menurut sosiologi, Jean Baudrillard menyatakan konsumerisme merupakan budaya konsumsi modern yang menciptakan hasrat untuk mengonsumsi secara terus-menerus. Tak heran, konsumerisme identik dengan boros, hedon, serta glamor. Persyaratan gugatan perwakilan kelompok. Yang pertama, kesamaan fakta dan hukum. Ada kesamaan fakta dan hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Semua pihak yang terlibat dalam gugatan harus memiliki permasalahan serupa dengan pelaku usaha. Yang kedua, jumlah anggota kelompok. Jumlah anggota kelompok cukup banyak dan tidak mudah untuk diidentifikasi secara individu. Minimal, jumlah anggota kelompok biasanya ditentukan oleh peraturan Mahkamah Agung atau keputusan hakim. Misalnya, 20 hingga 50 konsumen. Kepentingan hukum yang sama. Kepentingan hukum dari wakil kelompok dan anggota kelompok yang sama. Semua pihak yang terlibat dalam gugatan memiliki tujuan yang sama dalam menyelesaikan permasalahan dengan pelaku usaha, seperti pemulihan finansial, perbaikan layanan, atau perubahan kebijakan pelaku usaha yang merugikan konsumen. Struktur dan pelaksanaan gugatan. Yang pertama, dasar hukum. Dasar hukum utama untuk kelompok gugatan perwakilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 46 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen tentang mengatur gugatan kelompok perwakilan, yang dimana sekelompok konsumen yang memiliki kesamaan permasalahan dengan pelaku usaha dapat mengajukan gugatan bersama-sama melalui perwakilan 1-2 orang. Nah, yang kedua, fungsi LPSKM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. LPSKM diberi kewenangan untuk bertindak sebagai wakil kelompok dalam mengajukan gugatan. Nah, LPSKM juga dapat menyediakan dukungan hukum, administrasi, dan logistik yang diperlukan untuk mengajukan gugatan kelompok. Kesimpulannya, perlindungan konsumen di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam berinteraksi. Tujuannya mencakup meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen, menciptakan kepastian hukum, serta menumbuhkan tanggung jawab pelaku usaha. Asas perlindungan mencakup manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha. Jadi itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangan, serta saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.